kelompok-kelompok kecilnya ini sudah berani bilang ke Gedung Tor waktu itu, kalau begini berarti jalan mau jajah Jawa. Waktu itu sudah seperti itu. Pada malam apa itu saya dipanggil oleh kelompok Jawen, ada 7 orang. Masa jalan tanggung jawab, jangan sing marahin ini. Aduh, ya oke si Habib itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Ngapunten Beb, itu jenengan data dari mana? Data otentik ada nggak? Gunung Slamet itu awalnya namanya Gunung Karo, lalu dirubah oleh beliau Jalaluddin menurut Abdi itu menjadi Jabal Salaman. Teman-teman spiritual kejawen itu nggak mungkin bangsa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini kesini tanpa ada sing nompol. Sekitar tahun 2017 kalau kasih jadi ketua Ansar Pesantren niku beberapa orang mengabari bahwa ketua Ansar Pesantren harus disuruh sowan ke Habibudin. Nah terus awal saya sowan 7 orang, diantaranya datang di beberapa orang itu dengan 7 orang itu. Jadi itu Habibudin berbicara tentang makom, bahwa makom ini itu sebenarnya itu Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Yahya dibilang bin Yahya gitu. Nah waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jalan data dari mana? Data otentiknya ada enggak? Nah si Abdul itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Saya ada silsilahnya. Nah, jadi mau putus saya ambilkan di kasus di ruang Aziz. Mungkin kalau percaya itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa Panjenengan. Bahkan saya ditanya, bapakmu tahu, simbahmu tahu, buyutmu Cangga yang nggak tahu. Itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami kita jaga. Oh, ini. Beliau bilang bahwa makom ini berusia 527 tahun waktu itu. Dan Gunung Slamet itu awalnya namanya Gunung Karo. Lalu dirubah oleh beliau Jalaluddin menurut Abdi itu menjadi Jabal Salaman. Bahkan Iran Jawa jadi Gunung Slamet. Seperti itu. Nah, terus singkat cerita, setelah bicara tentang sejarah ini, masyarakat pesantren khususnya NU itu disuruh mengadakan haul setiap awal Maulid. Maulid ini memang jauh sebelumnya itu Mbah Suprio itu sering haul di sini dulu, tapi sekitar 19 tahun yang lalu itu sudah setelah beliau meninggal sudah nggak haul lagi. Nah ceritanya itu pengen ngadain haul lagi, tapi cuman bukan manual ini, jadi saya kasih itu. Oke. Nah di berita ini kan saya bawa ke desa, saya rapat sama teman-teman, terus saya kawan ke Pak Yai Masus, Pak Yai Leman, bukan ke Bulurah waktu itu, bahwa Lutfi mau mengadakan haul di sini. Nah hasil para pemerintah ini keantar ke dalamnya Lutfi. Cuman waktu itu Lutfi masih di Istana Merdeka, masih acara umuman 17-an, dia ketemu. Nah selebihnya para kiai dan pemerintah desa itu kesana sendiri, wirawiri, yang hasilnya menghasilkan sekitar Maulid akhir untuk haulnya. Tapi beda dengan yang channel saya awal Maulid. Ini akhir Maulid. Nah persoalan Borokso, dulu Borokso ini ada bangunan tertutup seperti ini ya.
disinyalir untuk kegiatan musyrikat. Banyak lah itu rumor di luar banyak. Habib Lutfi ke saya itu bilangnya dibongkar bangunannya, dibikin tiang 4 terbuka, tertutup, dikasih atap saja. Tapi ketika setelah saya sudah ikut ambil soal makom, terus pengurus yang sekarang ini sering berkali ke sana, ternyata dibongkar sama ibunya Gus Mulih, Tenger ya, yang bagi tengok di batu nisannya itu dibongkar, dirasakan. Kan mulai kontroversi kan di masyarakat pesantren, khususnya kaum atau kelompok-kelompok spiritual yang bagi sanjang ke kejawen. Dan saya pada malam apa itu saya dipanggil oleh kelompok kejawen, ada 7 orang. Itu kelompok istilahnya ubah-ubah semua. Beli masa yang jalan tanggung jawab, jangan sing marahin ini. Aduh, malu karena mungkin tidak tahu kronologi bahwa sekarang pindah ke pengurus sih. Nah, akhirnya Pulau Sanjang kalau motor sampai bertemulah Habib Mutor di rumahnya Bapak Lurah Rohim. Itu sudah panggil lurah dan kepala desa sama kelompok-kelompok spiritual ini. Di situ teman-teman dari kelompok kejawen ini menyampaikan keberatannya atas dibongkar Mbah Pawroso ini. Kalau menurut Habib Lutfi, Pawroso ini bukan makom Pawroso, karena makom Pawroso itu ada di Jakarta. Dia dari kerajaan Mataram atau apa. Cuman pemahaman masyarakat pesantren bukan Pawroso yang dari Mataram itu. Pawroso dalam artian sing kersa desa pesantren begini. Logikanya teman-teman spiritual kejawen itu nggak mungkin bangsa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini kesini tanpa ada sing nombol. Otomatis yang terima kan pasti yang punya wilayah. Nek yang bagi bilang sing bau rekso daerah ini. Lah kok malah nenek moyang kami mau dihilangkan. Bahkan jauh sebelum viral kayak iman, kelompok-kelompok kejawen ini sudah berani bilang kalau betul itu mau modifikasi boleh tidak salah. Kalau begini berarti jangan mau jajah Jawa. Iya. Waktu itu sudah seperti itu. Iya. Itu ada teman-teman tadi yang fakta